atau rasa sejati sampean. Sampean kan merasa bahwa sampean marah, sampean seneng kan dipengaruhi dari luar. Iya, betul. Dari seseorang pemicunya. Ketika sampean dicaci maki, ketika sampean dipuji, sampean mempunyai keputusan mutlak untuk menerima atau menolak cacian dan pujian itu. Jadi tergantung diri kita sendiri juga ya. Bisa mengontrol tubuh dan pikiran sampean, bahkan emosi sampean sesuai dengan yang sampean inginkan. Ke arah mana sampean mengarahkan tubuh, pikiran, emosi sampean untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu ini sore hari, selamat sore untuk teman-teman Maksa Tawa semuanya. Ketemu kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh yang seperti biasa kita berbincang-bincang, sharing-sharing. Saya kali ini ingin menanyakan teman-teman dulu gimana kabarnya. Terus Mas Arifin juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, Gitu. Alhamdulillah. Dan masih tetap bersemangat untuk ngonten. Harus dong. Untuk bincang-bincang kali ini, sharing kali ini, saya juga ingin sharing lagi lah Mas. Dulu pernah kita berbicara tentang masalah Pambuka Rosok loh Mas. Maksudnya Mas. Okay. Jadi dari Pambuka Rosok itu kan kita bisa merasakan, intinya kan dari situ lah. Dari sisi kemanusiaan kita itu dari tadinya lupa jadi ingat lah, intinya kan kayak ke situ lah. Jadi terus menurut jenengan itu sehabis Pambuka Rosok itu kita kan ada yang namanya saya lupa namanya kan gitu kan. Soalnya kan jenengan pernah bilang kan di situ. Jadi bagaimana Mas menurut jenengan tentang Pambuka Rosok itu Mas? Jadi kita berbicara fungsi Mas. Fungsi. Di Pambuka Rosok adalah ketika kita sudah mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya bukan di luar diri kita tapi di dalam diri kita. Pentingnya kan di situ. Kan sebelum sampean menyadari Pambuka Rosok atau rasa sejati sampean kan merasa bahwa sampean marah, sampean seneng kan dipengaruhi dari luar. Iya, betul. Dari seseorang pemicunya. Tapi setelah sampean bisa mengalami atau sudah mengerti Pambuka Rosok, ternyata pengaruh baik buruk dari di luar diri sampean sebenarnya tergantung cara merespon sampean. Nah, inti dari Pambuka Rosok di situ. Jadi ketika sampean dicaci maki, ketika sampean dipuji, sampean mempunyai keputusan mutlak untuk menerima atau menolak cacian dan pujian itu. Jadi tergantung diri kita sendiri juga ya. Dan ciri sederhana ketika sampean sudah mengerti Pambuka Rosok, sampean adalah pribadi yang mandiri. Sampean mau seneng, mau susah, sampean sudah tidak dipengaruhi dari pemicu dari luar diri sampean. Dan sampean selalu bisa, istilahnya itu selalu dalam kondisi bahagia di berbagai dimensi kehidupan kita. Jadi tanpa ada pengaruh dari luar itu kita udah bisa menangkap sendiri lah intinya Mas ya. Jadi bukan menangkap sih, kalau bahasanya itu walaupun ada situasi dari luar apapun itu tidak mempengaruhi kita kan gitu. Jadi kita bisa kalau bahasa itunya bisa mengontrol gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya yang lebih jelas kan. Gitu. Sampean bisa mengontrol tubuh dan pikiran sampean, bahkan emosi sampean sesuai dengan yang sampean inginkan. Ke arah mana sampean mengarahkan tubuh, pikiran, emosi sampean untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena maka tahap selanjutnya dari Pambuka Rosok adalah sampean sudah
bisa menentukan sebuah keputusan dalam hidup ini, apa yang ingin sampean kerjakan dan apa yang tidak ingin sampean kerjakan. Sepenuhnya kalau istilah dalam ajaran sebuah agama, sampean sudah sebagai pribadi manusia menjalankan hidup, bukan lagi menjalankan nafsu istilahnya. Jadi bukan karena pikiran ya, Mas. Bukan. Justru pikiran, tubuh sampean, emosi sampean adalah alat sampean untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang sudah diskenario oleh Tuhan yang Maha Esa istilahnya. Dan begitu. Dari situ, Mas. Dari kalau kita sudah mengenal Pambuka Rosa kan. Pambuka Rosa itu kan kita otomatis kan bisa memilih apa yang harus kita perbuat. Harus kita perbuat kan. Terus dalam kita bertindak ke arah sana itu kan tindakan kita kan harus sesuai dengan rasa kita kan, Mas ya. Jadi kalau saya bilang kalau enak ya enak, kalau gak enak ya gak enak kan. Kalau bisa ya bisa, kalau gak bisa ya gak bisa. Harus kayak gitu. Ya. Dan pentingnya kita mengenal yang namanya Pambuka Roso atau Roso sejati kita adalah bahwa ketika sampean merasakan pahit, ya benar-benar pahit, nggak disulap manis, istilahnya kan gitu. Kalau sampean merasakan sebuah manis, ya benar-benar manis, tapi nggak terasa pahit. Jadi itu adalah awal dari ketika Pambuka Roso adalah persamaannya adalah awal dari ketika sampean sudah bisa jujur dengan diri sampean sendiri. Ketika sampean sudah bisa jujur dengan diri sampean sendiri, secara tidak langsung sampean bisa jujur kepada di luar diri sampean. Karena kebohongan, penipuan, segala bentuk ketidakbaikan sebenarnya karena kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, Mas. Bukan dipengaruhi dari orang lain. Bahkan seandainya kita hidup dalam lingkungan yang kurang baik secara hukum sosial, tapi ketika sampean sudah mengerti Pambuka Roso, semakin besar kejernihan sampean, semakin besar kebeningan hati sampean, insya Allah akan menyebar dan akan membuat lingkungan sampean berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau kayak gini, Pak. Jadi intinya kalau mohon maaf ya, kan kadang-kadang ada kita dalam hal apapun lah, kita kadang semacam kita usaha karena ada yang menipu kita. Itu intinya aslinya itu dari dalam diri kita sendiri ya. Yang di luar itu cuman pantulan aja. Refleksi dari diri kita sendiri. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena kalau sama sudah jujur kepada diri sama sendiri, nggak ada istilah sama ditipu orang atau menipu orang, itu sebuah kemustahilan. Istilahnya kan antara saya dan sampean itu adalah satu kesatuan. Kalau bahasa lebih gampangnya, seluruh penduduk bumi ini hidupnya adalah dari sinar matahari. Sampean sadar nggak sadar, apapun agama sampean, apapun suku sampean, apapun bangsa sampean, kita bisa hidup karena sinar matahari. Bahasa paling gampang ini. Iya. Kenapa? Karena sekali matahari mogok satu menit saja, nggak bersinar, hancur dunia ini. Sudah membeku. Saya pastikan membeku ini. Iya. Matahari bersinar terus setiap hari aja, kutub selatan, kutub utara membeku. Iya. Apalagi berhenti 1 menit. Apalagi selamanya. Iya. Ini adalah kesadaran pentingnya kita mengerti Pambuka Roso di situ. Poin sederhananya. Tapi kalau kita tidak mengenal Pambuka Roso, seakan-akan orang lain itu tidak bisa hidup kalau tidak saya. Iya. Kalau tidak perjuangan saya, kalau tidak saya nafkahi, kalau tidak saya gaji. Jadi intinya kalau saya bisa mengambil cuplikan dari situ, aku itu ya, Mas ya. Jadi kalau nggak ada aku, nggak ada aku, akhirnya ke situ kan. Padahal kalau kita sudah mengenal Pambuka Roso, terus otomatis itu bisa saling mengasihi, saling menyayangi, itu di situ, Mas ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu terlalu sombong. Padahal kita itu di muka bumi ini, kehidupan kita berjalan, itu kan barokahnya sinar matahari misalnya. Tapi
kalau kita mau jujur seberapa persen dalam kehidupan kita sadar bahwa poin penting matahari itu. Saya belum ngomongin siapa yang menciptakan matahari loh. Iya. Kita sama-sama bisa melihat matahari. Benua Eropa, benua Asia. Tetap satu mataharinya. Ya? Selagi di bumi bisa melihat matahari. Saya belum ngomongin siapa yang melihat matahari. Tapi kalau kita mau sadar, setidak-tidaknya kalau kita mengerti Pambuka Rasa, seandainya kita ateis sekalipun paling enggak kita bersyukur dengan matahari. Iya. Karena dengan matahari tetap bersinar, kita bisa hidup menjalani kehidupan di dunia ini. Iya. Makanya tidak ada sebenarnya, apalagi kalau kita sudah beragama, orang seateis apapun yang tidak percaya ajaran atau agama apapun, pasti dalam kehidupannya pasti berterima kasih. Nah, secara tidak langsung ucapan terima kasih itu adalah Pambuka Rasa, Mas. Tidak bisa istilahnya ditutupi atau dihindarkan. Setiap manusia sekalipun dia ateis pasti pernah mengucapkan terima kasih kepada minimal sesama manusianya. Karena tidak bisa dilepas. Itu adalah bukti bahwa secara kemanusiaan kita tidak pernah bisa lepas dari alam semesta ini. Terus secara kita manusia itu, Mas, ya, kalau sudah mengenal, sudah bisa merasakan, ikutan Pambuka Rasa kan, Mas. Okay. Kan ada tahap untuk melanjutkan Pambuka Rasa ini kan ada apa namanya, tahapan lagi. Okay. Nah, untuk mengaplikasikan Pambuka Rasa otomatis kan, Mas. Okay, nah, otomatis. Itu gimana, Mas? Okay. Otomatis ketika sampean sudah bisa mengalami Pambuka Rasa atau mengerti Pambuka Rasa, sampean mengerti siapa diri sampean sendiri. Setelah sampean mengerti siapa diri sampean sendiri, saya pastikan 100% sampean tahu tugas apa yang dihadiahkan Tuhan yang Maha Esa untuk sampean jalani di dunia ini. Jadi sampean sudah tahu sandiwara Tuhan, skenario Tuhan. Pasti apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Biarpun belum tentu kita mempunyai tugas yang luas lah ini. Tugas yang luas atau tahu tugas selain diri kita. Tapi minimal untuk diri secara kita pribadi sendiri. Saya pastikan ketika sudah mendalami atau mengenal Pambuka Rasanya, pasti tahu tugas pribadinya sebagai manusia. Saya tidak ngomongin profesi loh ya. Kayak profesi terserah sampean, tapi tugas sebagai pribadi manusia, setiap manusia punya hak untuk mengetahui tugas pribadinya. Intinya kalau untuk tugas pribadi itu setiap manusia itu kan sama, Mas, ya. Kalau tugas pribadinya loh. Beda-beda, Mas. Beda-beda ya. Nggih. Yang sama adalah ketika dalam sebuah ajaran, misalnya dalam ajaran Islam, tugas manusia sebagai pribadi manusia adalah menyembah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ini istilahnya jamaah. Semua manusia. Tapi dalam diri manusia itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Di luar itu, Mas. Di luar yang jamaah tadi semua manusia. Misalnya sebuah contoh para alim ulama. Oh iya. Kan gitu, tugasnya untuk memberi pencerahan kepada umat. Kalau dalam agama Hindu, Brahmana, Bedanda memberi pencerahan kepada umat. Istilahnya sama sebenarnya, Mas. Itu masuk tugas pribadi, Mas, ya? Itu tugas pribadi, itu tugas pribadi. Kalau dalam agama Islam, tugas utama sebagai manusia kita adalah sholat. Itu adalah tugas bersama. Istilahnya tugas bersama adalah sebuah kewajiban. Tapi tugas pribadi hanya pribadi tertentu, manusia tertentu, itulah yang tahu tugasnya masing-masing. Dan tidak perlu mendapatkan legalitas dari siapapun. Tapi kalau tugas kemanusiaan, istilah kalau sholat kita bisa berjamaah, kalau tugas pribadi ya harus kita lakukan sendiri-sendiri. Jadi bisa dibilang contoh kayak gini lah, sedikit ya. Ini betul salahnya saya bisa diluruskan. Seandainya saya mempunyai tugas, bahasa gampangnya. Saya punya uang 100.000 harus diantar ke si A. Itu tugas pribadi termasuk, Mas. Tanpa sepengetahuan orang, tapi tanpa ada legalitas dari siapapun. Bisa jadi. Istilah itu kalau dalam bahasa agama Islam adalah namanya sirullah, Mas. Hubungan sama dengan Tuhan sampai dengan Allah. Jadi itulah yang namanya tugas pribadi. Tugas pribadi. Kalau masalah tugas umum adalah sebagai manusia menyembah Tuhan, kita bisa sholat berjamaah dalam agama Islam.
banyak lah kalau Banyak, nggih, banyak. kalau kita bilang kan Nggih, banyak lah nggih. tugas-tugas kalau khususnya untuk semua manusia Nggih. yang sama lah intinya Nggih. kan gitu. Nggih. Jadi ini agak apa namanya, agak dalam sedikit lah. Nggih. Saya Monggo. soalnya kan agak Nggih, monggo. agak mendalam dikit. Kayak semacam kalau ada satu orang alim kan Nggih. kayak gitu Mas. Nggih. Terus ada katanya kan ada sir-sir itu menurut jenengan pripun Mas? Semacam kayak pernah saya mendengar lah ya. Nggih. Kayak saya Holil Bakalan Nggih. ke muridnya kan. Nggih. Tahun ini kamu berangkat haji. Oh, Nah, nggih, kayak nggih. gitu loh Mas. Nggih, Itu bagaimana Mas itu Mas? Nggih. Yang seperti itu. Nggih. Itu kan kemungkinan besar kan ada sambungannya juga dari pambuka rasa itu tadi. Nggih. Itu sebenarnya itu sebenarnya ada ilmiahnya, ada ilmunya ke arah situ, Mas. Cuman untuk lebih gampangnya sebuah cerita sampean tadi ketika Allah yarham Syekhona Khalil Bangkalan Iya, iya. ke seseorang yang ya saya pernah dengar cerita itu, ya seseorang waktu itu orang itu jangankan untuk berhaji Iya, kan. itulah. Untuk makan gitu Mas sehari-hari susah, malah tahun depan kamu haji ya. Nah, itu kan Gitu, tahun depan kan haji. Nah, di situ ya itulah salah satu bentuk dari sir. Istilahnya dalam posisi seperti itu, saya mohon maaf, apa yang saya omongkan belum tentu sebuah kebenaran, Iya, iya. tapi dari sudut pandang yang saya pahami, istilahnya ketika dalam posisi seperti itu Syekhona Khalil Bangkalan ada sebagai tower istilahnya kalau dalam dunia telekomunikasi. Iya, iya. Beliau adalah penangkap sinyal dan menghantarkan sinyal ke satelit, bahkan ke pengguna ponsel kita. Jadi kalau dalam bahasa agama, waktu itu Syekhona Khalil adalah penyambung antara si hamba tadi dengan Tuhannya. Tuhannya menginginkan hambanya tadi lewat Syekhona Khalil berangkat haji. Tapi kalau Tuhan yang memerintah, istilah yang mengundang, biarpun tidak ada uang saku atau tidak ada istilahnya untuk berangkat, biaya untuk berangkat, Tetap bisa. faktanya tetap bisa berangkat. Ya, karena kalau bahasa sini Tuhannya yang memerintah. Nggih, nggih. Masalah kan tidak setiap dalam kondisi tertentu kan saya kondisi seperti itu. Iya. Tidak setiap saat seperti itu. Terus yang maaf sebenarnya yang saya potong dulu ya. Jadi ini kan bisa dilanjutkan nanti. Itu bisa juga dibilang tugas pribadi Mas kayak gitu itu ya. Nggih, leres. Salah satu contoh seperti itu tugas pribadi yang tidak bisa ditiru orang lain. lain, Kalau saya meniru ke saya tidak mempan, Mas. Terus apakah setiap orang itu ada hal-hal yang kayak gitu juga Mas? Maksudnya punya tugas-tugas pribadi yang seperti itulah atau gimana? Nggih, pasti. Dalam video yang sudah diupload, saya pernah menjelaskan bahwa dimensi langit manusia kan ada sub 7. Istilahnya, sub pertama adalah dada, hati, di dalam hati ada ruh, di dalam ruh ada hidup, di dalam hidup ada sir. Ini loh Mas. Nah, setiap manusia itu punya ini, tinggal mau melangkah ke ini enggak. Kenapa? Karena di dalam sir ada ilmu. Di dalam ilmu ini langsung dari Tuhan. Di dalam ilmu ada fahmi, dan fahmi ini apa? Sama menjalani tugas pribadi sampean atau tugas sir sampean. Nah, setiap manusia itu punya itu semua, Mas. Cuman tinggal kita melatihnya. Mau melatih dan melangkah enggak ke arah situ. Dan biasanya ke arah ini saya menyarankan sampean mempunyai guru. Iya, Istilahnya punya sanad. Nah, karena ke arah sini kalau sampean dibimbing oleh guide yang tepat, sampean tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi proses-prosesnya Nggih, lebih cepat. Lebih cepat. Kalau bahasa gampangannya miber. Nggih. Nggih. lebih cepat sampai lah kalau bahasa. Jadi untuk apa namanya? Bahasa pambuka roso itu kan intinya
balik lagi ke diri kita sendiri, jadi mengenal hidup kita sendiri, Mas ya. Nggih. Jadi kalau kita cermati dari awal sampai penjelasan ini, terus punya tugas-tugas sendiri, tetap ke arah kemanusiaan kita dan mensyukuri hidup kita. Mensyukuri Sama hidup yang kita. sudah dijelaskan dari video-video awal ini. Ini kan cuman supaya kita tambah memahami, tambah apa namanya? Iling-iling lah kalau bahasa. Karena bagaimana mungkin Saman mengaku bisa kenal Tuhan. Padahal Saman tidak tahu di mana rumah Tuhan, bentuknya Tuhan, kan tidak ada satu agama pun yang mempresentasikan Tuhan itu dengan deskripsi tertentu, kan nggak ada. Yang menjelaskan secara di sini loh kan nggak ada. Tapi hidup raga saya ini bisa itu kan ada hidupnya, ada uripnya dalam bahasa Jawa. Nah, hidup saya ini adalah percikan dari, bukan Tuhan loh Mas, tapi percikan dari Tuhan. Kalau dalam ajaran agama Islam namanya Nurullah, percikan Nurullah. Percikan Nurullah. Nah, terus ini agak seru juga. Dari bahasa itu kan kadang ada orang yang mengaku ke arah sana Mas ya. Kemungkinan besar udah tahu dibahas juga lah, udah tahu di bincang-bincang masalah ini juga, masalah ketuhanan yang kayak gitu itu tadi. Jadi mengaku dirinya Tuhan itu loh Mas. Terus menurut jenengan itu yang bahasa-bahasa yang kayak gitu itu seperti apa Mas? Saya pastikan 100% orang yang mengaku itu adalah tersesat. Sebuah contoh dalam agama Islam, Fir'aun kan gitu, mengaku itu ya tersesat Mas. Kan banyak sekali yang mengaku Tuhan tersesat, kan di Indonesia kan banyak gitu, yang mengaku akhirnya di penjara kan. Mustahil Mas. Sebuah kemustahilan makhluk menjadi Tuhan. Kita harus menyajikan dengan logika yang sehat. Cuman gini Mas, ini dari kisah sendiri lah kan. Oke lah, yang kayak gitu ya kemungkinan sangat jelas kan gitu kan, bisa dilihat masyarakat. Tapi yang paling bahaya itu yang di diri kita sendiri loh Mas. Itu loh yang paling bahaya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita lah di situ lah. Inilah yang paling yang ingin saya sharing dengan itu. Memang dalam kondisi tertentu setiap manusia itu istilahnya itu mengalami kefanaan istilahnya. Kalau dalam bahasa Islam namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seakan-akan sudah menyatu dengan Tuhan. Tapi nggak lama kok Mas. Situasional seperti itu nggak lama. Tapi memang ada ya Mas? Nggih, cuman nggak lama. Kalau lama ya berarti bohong. Ya yang sama aja yang kayak di luar itu tadi. Makanya setiap manusia itu pasti mengalami itu. Mengalami ketidakterpisahan dengan yang namanya Tuhan, atau istilahnya Saman sadar nggak sadar, Saman itu tidak terpisah dengan alam semesta. Saman tidak bisa pisah dengan bumi. Setiap hari Saman menginjakkan kaki di bumi. Kan yang membedakan adalah tingkat kesadarannya Mas. Poin pentingnya, setiap manusia yang kenal dengan dirinya sendiri pasti akan mengultimatum dirinya adalah hamba Tuhan. Saya pastikan 100% itu hamba Tuhan. Tapi kalau yang mengatakan saya adalah Tuhan, pasti sudah gila. Kemungkinan gilanya karena punya hutang tidak bisa melunasi. Pengen punya jabatan nggak tercapai kan gitu kan. Itu hal-hal yang lumrah. Pasti gitu. Kebanyakan. Pasti ada masalah sosial yang nggak beres. Insya Allah pasti di situ. Jadi ya tambah seru aja ya cangkruan kita. Ngobrol-ngobrol tentang kemanusiaan itu aja nggak ada habisnya Mas. Jadi ada aja yang kita bicarakan kan itu. Itu soalnya kan kalau masalah kemanusiaan kan datang dari diri kita sendiri ya. Jadi nggak ngambil dari sudut pandang ABC enggak. Itu kan mengolah diri kita sendiri ya intinya. Tapi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu Mas. Kita lain waktu kita sambung lagi lah. Siap. Tambah seru aja. Siap. Oke, untuk bincang-bincang kali ini cukup sampai di sini dulu.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Maksatawa, saya Arifin Soleh dan saudara saya Iwan Gunawan Sumera TV. Mudah-mudahan video-video kami bisa bermanfaat dan syukur-syukur bisa menambah ilmu. Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe. jika menurut sampean dulur-dulur semua tidak bermanfaat dan mengganggu pikiran sampean, mohon di skip aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.